Israel saat itu orang Banjar bilang pindah musti, sok jago, sok hebat. Padahal Musa sudah mengatakan jangan dulu maju. Di ayat 42, jangan maju dulu sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Tetapi karena bangsa Israel ini tegar tengkuk, ayat 43, sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang, dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Saudara, Musa sudah menasihati bangsa Israel, jangan maju. Kalau kamu tidak meminta penyertaan Tuhan, jangan nekat. Kamu akan gagal. Bukan kamu yang akan mengalahkan bangsa Amalek, bukan kamu yang akan menundukkan bangsa Kanaan, tetapi kamu yang akan dihancurkan mereka. Ayat 44. Inilah bukti tegar tengkuknya bangsa Israel, keras kepala. Meskipun demikian, dikatakan apa? Mereka nekat. Coba sama-sama baca 1, 2, 3. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat pernyembahan. Mereka nekat, saudara. Ini kan orang yang keras kepala, orang tegar tengkuk, sudah dilarang, jangan ke sana. Kalau Tuhan tidak menyertai kamu, artinya Musa itu menegur mereka. Sebelum mereka pergi menyerang bangsa Kanaan dan Amalek, sebenarnya Musa mengajar mereka untuk berdoa dulu, meminta petunjuk Tuhan. Tetapi bangsa Israel ini sok jago pindah musti, sehingga mereka nekat naik ke puncak gunung tanpa tabut perjanjian. Saudara, tabut perjanjian itu adalah tabut di mana sering dipakai oleh Musa dan bangsa Israel dan para imam untuk berdoa, untuk beribadah. Sehingga dengan adanya tabut perjanjian itu, hadirat Tuhan turun. Karena di dalam tabut perjanjian itu, di sana ada mana yang disimpan, di sana juga ada tongkat Harun, di sana ada yang namanya 2 perkamen itu, tabut Allah, saudara. Tetapi saat itu bangsa Israel tetap tidak mau dengar, walaupun tanpa tabut perjanjian, walaupun tanpa Musa, mereka tetap maju. Ayat 45. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Gagal, saudara. Akhirnya bangsa Israel gagal total. Karena apa? Karena mereka tidak mendengar perintah Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan dan mereka tidak meminta penyertaan Tuhan. Jadi perjuangan kita harus dengan penyertaan Tuhan. Bisa kembali ke PowerPoint. Yang kedua, perjuangan kita harus dengan keyakinan yang teguh pada apa? Pada janji Tuhan. Bukan kepada janji manajer kita, bukan kepada janji direktur kita, bukan janji kepada kepala sekolah kita, bukan janji kepada janji bos kita, tapi janji Tuhan. Janji manusia itu bisa diingkari, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Oleh sebab itu, jika saudara berjuang, pegang teguh janji Tuhan. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 21. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 24. Dikatakan demikian, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah api yang telah mengurapi, adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan, garis bawahi kata jaminan, dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, yang mengenal aku sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kamu harus turut bekerja untuk sukacitamu. Saudara,
Paulus mengajar kepada jemaat Korintus supaya mereka punya keyakinan yang teguh kepada Tuhan, kepada janji Tuhan. Sebab jaminannya adalah Roh Kudus. Jika saudara tetap berdiri teguh terhadap janji Tuhan, Roh Kudus akan menolong saudara. Percayalah saudara. Mungkin saat ini belum berhasil, tapi suatu saat Tuhan akan membuat saudara berhasil. Kembali ke PowerPoint. Saudara pernah bermain ini? Belum ya? Coba lihat ada. Nah ini, saudara pernah bermain ini? Anak-anak muda gak tahu. Pernah? Ini dulu saya suka main ini. Ular tangga. Sejarahnya begini. Permainan ular tangga ini dari India. Abad kedua Masehi, sekitar tahun 1130. Nama aslinya ular tangga itu Gyan Chaupar. Ini dibuat oleh seorang biara Hindu, namanya Santo Marathi. Tujuannya adalah ketika dibuat oleh Santo Marathi ini sebagai sarana untuk mengajar anak-anak dan orang dewasa. Di mana ketika mereka memainkan permainan ini sebagai pengajaran, sebagai edukasi. Ketika seseorang mau menuju gamenya, saudara, gamenya itu adalah surga atau kemuliaan, konsep surga mereka, atau Tuhan dalam konsep mereka. Mereka harus naik tangga. Tetapi terkadang ketika mereka mau naik tangga atau melewati setapak demi setapak langkah itu, mereka akan menghadapi tantangan yang disebut dengan ular. Dalam konsep pemikiran Santo Marathi, ular ini adalah lambang dari ketamakan, lambang dari kerakusan, lambang dari hawa nafsu dunia yang bisa menghalangi seseorang untuk naik tangga menuju keberhasilan, yang bisa menghalangi seseorang untuk menuju Tuhan, menuju surga, saudara. Oleh sebab itu untuk memainkan ular tangga harus berhati-hati. Tapi terkadang sudah berada di tengah, turun lagi karena dimakan ular. Tetapi sekarang anak-anak tidak populer. Bahkan mau cari permainan ular tangga sulit sekali. Bisa di Shopee. Saya pernah beli untuk Elo nggak suka, dibuang. Harus beli lagi di Shopee. Saya pergi ke toko-toko mainan, sulit ketemunya. Kadang-kadang mereka juga nggak jual karena nggak populer, ya kan? Selamanya kasih dalam Tuhan. Terkadang kehidupan kita seperti ini. Untuk menuju tangga kebaikan, keberhasilan, kita akan menghadapi ular ketamakan, kerakusan hawa nafsu yang akan menghalangi kita untuk naik ke tangga yang lebih baik. Jadi sarannya adalah hindari ular-ular. Amin. Supaya kita menuju kepada langkah yang lebih baik di tahun 2024. Nah, oleh sebab itu saudara, yang kedua adalah berjuanglah. Berjuanglah dengan hati nurani yang murni. Berjuanglah dengan hati nurani yang murni. Apa itu hati nurani? Kalau dalam bahasa Yunani, hati nurani itu sunaidesis. Artinya kesadaran moral atau pengetahuan moral. Hati nurani bereaksi saat tindakan, perbuatan, dan perkataan seseorang itu sesuai atau tidak sesuai dengan standar kebenaran. Itu hati nurani. Oleh sebab itu firman Tuhan menasihati supaya kita selalu mengenakan hati nurani. Karena hati nurani itu murni sebenarnya. Di dalam hati nurani itu ada suara hati. Nah, di dalam suara hati itu sarana antara Tuhan atau iblis berbicara. Tetapi jika hati kita mengenakan hati nurani yang sudah diterangi oleh firman Tuhan, nanti yang akan muncul di hati Anda
Bukan lagi suara iblis, bukan lagi suara dunia, tapi suara Tuhan. Bukankah elemen dasar manusia itu pikiran dan hati yang menggerakkan? Kalau hatinya rusak, hidupnya akan rusak. Kalau pikiran rusak, hidupnya juga rusak. Oleh sebab itu dikatakan dalam Filipi 4, yaitu di damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Nah, oleh sebab itu murnikan hatimu saat ini. Jika hati nurani kita murni, otomatis saudara, kita akan mengutamakan tindakan, perbuatan, perkataan yang benar, supaya kita bisa mencapai suatu tujuan. Jika hati nurani kita murni, belajarlah untuk tidak menghalalkan segala sesuatu demi keuntungan pribadi, demi kesenangan pribadi. Apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Perbaiki saudara. Jika saudara merasa di tahun-tahun kemarin hidup saya sudah tidak murni di hadapan Tuhan, menyerah, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni dosa. Tuhan tidak pernah membenci saudara. Yang dibenci dosanya. Kalau kita dikasih kami dosanya dibenci, Tuhan benci dosa. Tetapi Tuhan mengasihi saudara. Tuhan juga membenci dosa saya. Pak Pendeta, memangnya ada dosa? Ya ada, masih ada saudara. Mungkin pikiran saya dosa, lidah saya, tindakan saya dosa, ada saudara. Mungkin tidak sengaja atau sengaja saya ngomong sama istri saya, dia terluka, saya membentak siapapun melakukan sesuatu tindakan dosa adalah dosa. Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan tidak membenci saudara. Dia tetap mengasihi, sehingga dia selalu menunggu waktu yang tepat untuk menanti pertobatan kita. Nah, di ayat ini saudara ada contoh. Di ayat 19-20, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka, di antaranya Himenius dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Ketika Paulus menulis surat ini, ada dua orang bernama Himenius dan Alexander. Mereka itu orang-orang yang tidak mempercayai akan Yesus. Mereka dulu Kristen, terus keluar dari persekutuan orang Kristen. Karena mereka menganggap bahwa Yesus itu tidak nyata. Dan mereka tidak percaya ada kebangkitan kekal. Dan bahkan mereka percaya bahwa ada kebangkitan saat itu. Jadi mereka menyebarkan isu-isu yang sesat. Sehingga ada beberapa jemaat yang percaya dengan ajaran sesatnya. Mereka telah menolak hati nurani dan kandaslah iman mereka. Mereka hanya berkata bahwa tubuh di bumi ini tidak diselamatkan. Yang diselamatkan Tuhan kan jiwanya, jadi kita bebas berbuat apapun. Itu aliran agnostik, saudara. Jadi mereka mengajarkan seperti ini, tidak bisa. Jika kita sudah diselamatkan Tuhan dengan firman, dengan pengorbanan di kayu salib, kita harus punya iman dan pertobatan. Betul ya? Saya beberapa kali mengajarkan bahwa yang namanya anugerah. Jadi Himenius dan Alexander mengajarkan anugerah yang berlebihan. Gak apa-apa kamu berbuat dosa, kan kamu sudah ditebus dengan darah Yesus. Gak bisa begitu saudara. Gak boleh. Karena yang namanya anugerah keselamatan harus diresponi dengan iman. Kalau anugerah tanpa iman, itu bukan keselamatan. Saudara tidak akan selamat jika saudara tidak punya iman kepada Yesus. Dan juga saudara sudah punya iman terhadap anugerah. Dan kita juga harus punya langkah ketika pertobatan. Kan saya sudah dapat anugerah keselamatan dari Tuhan. Dosa saya diampuni dong. Iya betul diampuni. Berarti kalau saya berbuat dosa terus tetap diampuni. Iya memang betul. Tapi ingat saudara, ingat, anugerah iman harus disertakan dengan perbuatan, yaitu pertobatan. Itu yang namanya satu paket. Keselamatan itu satu paket. Anugerah, iman, dan pertobatan. Tapi bagaimana Pak? Kalau orang itu tidak bertobat, bisa diselamatkan? Bisa. Firman Tuhan berkata seperti dalam api. Akan mengalami pengujian terus, penderitaan terus. Apakah kita akan menjadi orang Kristen yang menderita terus karena kesalahan kita? Kapan kita menikmati berkat-berkat Tuhan?
Kapan kita menikmati sukacita, damai sejahtera? Kapan kita menikmati damai kebahagiaan yang dari Tuhan? Bukankah kita mau hidup damai di dalam Tuhan? Kan dikatakan damai di bumi, damai di hati, damai di surga. Oleh sebab itu, jika kita betul-betul hidup dengan hati nurani yang murni, saya percaya Roh Kudus itu akan berbicara kepada saudara. Kita dikasih sinyal, jangan anakku, itu tidak baik, itu bukan milikmu, jangan diambil. Itu hati nurani yang terbuka dengan tuntunan Roh Kudus. Jangan anakku, itu bukan milikmu, itu bukan uangmu. Jangan anakmu, kamu tidak boleh mengatakan seperti ini. Itu jika kita memiliki hati nurani yang murni, maka perjuangan saudara akan diberkati Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir, berjuanglah bersama-sama dengan sehati dan sepikir. Di dalam Filipi 2:2 dikatakan, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, dalam perjuangan kita pasti akan melibatkan orang lain. Betul ya? Saudara tidak bisa berjuang sendiri. Contoh, dalam keluarga, perjuangan untuk membangun rumah tangga, seorang suami harus melibatkan istri. Harus kerjasama yang baik. Kalau antara suami dan istri tidak ada kerjasama, tidak ada unity, saudara, maka tujuan sebuah pernikahan tidak akan tercapai. Ayah, istri, dan anak harus sehati sepikir, bergandengan tangan, berjuang bersama-sama, sehingga tujuan sebuah pernikahan tercapai. Tetapi jika masing-masing sesuai dengan keinginannya sendiri, tujuannya tidak tercapai. Dalam pekerjaan, pimpinan, bawahan, rekan kerja harus sehati dan sepikir. Bayangkan kalau sesama rekan kerja saling menjatuhkan, ya. Apalagi dalam suhu politik begini ya, Pak Boni. Ini kan belum betul-betul jadi anggota dewan. Kalau nanti jadi anggota dewan, wow, itu suhunya tinggi, ya kan? Suhunya bisa panas nanti. Kadang-kadang sesama anggota dewan, saya dengar dari Pak Nelson Rembet dulu sebelum dia pergi ke Belanda menyusul istrinya, akhirnya jadi hamba Tuhan di sana dia. Dia sering cerita sama saya, aduh Pak, ngeri kalau rapat anggota dewan itu saling menyikut, saling begini, saling begitu, saling menjilat katanya. Nah, saudaraku, jika kita ada kesatuan dalam keluarga, dalam pekerjaan, negara, presiden dan wakil presiden, kalau tidak ada unity, apa yang terjadi? Presiden dengan para menteri, makanya menteri-menteri sering resolusi ya, sering dicopot ganti dengan menteri baru, karena tidak bisa kerjasama dengan pemerintah. Bahkan dalam TNI, Polri dan sebagainya. Dalam gereja, bagaimana kalau gembala sidang, saya tidak bisa kerjasama dengan tim doa, saya tidak bisa kerjasama dengan pelayan musik, saya hanya bisa melakukan apa yang saya mau, maka tujuan kita untuk membangun pelayanan tidak akan tercapai. Amin. Meskipun saya giat penginjilan, sekalipun saya giat berdoa sehari mungkin 3, 4, 5 jam, tetapi saya tidak punya hati sepikir, sejiwa dengan satu kerabat pelayanan, saudara, tidak akan tercapai. Tapi meskipun kita sama-sama, pelayanan kita ya belum kualitasnya ya masih sederhana, tetapi jika ada kesatuan di antara kita dan itu menyenangkan hati Tuhan, saya yakin yang awalnya Tuhan percayakan kita pelayanan dalam perkara kecil, suatu saat Tuhan juga akan memberikan kita pelayanan dalam perkara besar. Saudara, mungkin jemaat ini masih puluhan, maksimal 100 lah mungkin sekarang. Kalau saya hitung jiwa itu 100 lebih sih. Kemarin itu saya hitung jiwa per jiwa ya, 130-an gitu per jiwa.
Kalau kakak kemarin itu 35 kurang lebih gitu ya. Tapi kan ada yang kakak suaminya saja, istrinya saja gitu ya. Seperti itu, ada yang cuma anak muda, orang tuanya di kampung begitu. Dan jika perjuangan ini terus kita kerjakan bersama-sama, kita akan melihat hasil yang baik. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam gereja, dalam segala hal. Mari kita bersama-sama sehati dan sepikir. Perjuangan Anda akan diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang para pemain musik dan sinar. Satu-satunya yang mengandalkan. Mari kita balik berdiri. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan sekarang. Amin. Lakukan bagian saudara. Apa yang saudara bisa lakukan di tahun ini, lakukan. Selebihnya Tuhan yang akan menyempurnakan. Itu yang saya lakukan. Saya sering berkata, Tuhan, saya hanya bisa melakukan hal-hal seperti yang saya sebutkan di hadapan Tuhan. Dan banyak hal yang tidak bisa saya lakukan. Dalam melayani jemaat Tuhan, banyak yang saya tidak bisa lakukan. Saya tidak bisa mengunjungi semua jemaat. Saya tidak bisa mendampingi semua jemaat yang sakit. Saya tidak bisa mendatangi mereka satu persatu. Saya berkata, Tuhan, kekuatan saya terbatas, keberadaan saya terbatas, tapi saya sudah lakukan bagian saya. Selebihnya Tuhan yang mengerjakan. Apa yang saudara kerjakan terbatas, serahkan ke Tuhan. Selebihnya Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya kami percaya satu-satunya yang Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku.
Terima kasih Tuhan. Mari kau berserah. Mari angkat hatimu. Berharap dan bergantunglah kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Tetaplah percaya. Kuasanya sempurna Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kekuatan hidupku. Haleluya. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak tinggalkan. Dia selalu menolong, mendampingimu.